Iya, selamat hari Sabat, saudara-saudari di dalam Yosua Amasya Adonai. Pada saat ini kita bertemu lagi kembali dalam channel saya, di mana saya akan beritakan tentang berita Sion yang kudus dan tidak terbinasakan, berita-berita baru yang sedang diberitahukan oleh Bapa dalam pembukaan firman Tuhan dan dalam rahasia-rahasia menguak rahasia-rahasia Tuhan yang disingkapkan oleh Roh Kudus. Rahasia-rahasia dari Bapa tentang penciptaan langit dan bumi itu dibongkar oleh Roh Yahweh, sedangkan tentang rahasia Kristus atau Yeshua Masiha itu dibongkar Roh Kristus dan diberitahukan kepada kita di akhir zaman ini. Haleluya. Dengan demikian, saya sangat senang sekali saudara-saudari terkasih. Haleluya. Kita bertemu lagi kembali mendengarkan. Saya akan menyampaikan apa yang Bapa beritahukan, Yesus beritahukan kepada Roh Kudus, Roh Kudus beritahu kepada kita, dan kita juga beritahukan ekspos berita ini harus sampaikan. Saudara-saudari terkasih dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Pada saat ini saya akan beritahukan, kita akan bahas tentang yang Bapak suruh menyampaikan rahasia tentang dengan topik bahwa Bapak Yeshua itu menguak rahasia tanah tempat pertama kali Yahweh pencipta langit dan bumi mengambil tanah itu lalu membentuk manusia Adam. Nah, tanah di tempat ini, lokasi ini dia ada di Obai Bago, Tigil, kampung kecil di Obai Bago di kampung Okomokebo, distrik Tigi, Kabupaten Deyai, Papua Tengah di Kepulauan Papua. Haleluya. Jadi tanah yang Bapak Yahweh ambil baru lalu membentuk manusia. Di tempat ini Bapak suruh untuk kami harus kembali berdoa tempat ini lagi. Di tempat ini. Haleluya. Lalu hasil doa yang Bapak kerjakan, kami hanya berdoa dan Bapak kerjakan sendiri. Embun dari surga turun memulihkan tanah di tempat itu. Haleluya. Itu yang mungkin saya akan, bukan mungkin lagi, tapi saya akan sampaikan berita itu. Haleluya. Jadi dengan topik pembahasan bahwa rahasia orang yang mati dalam Tuhan akan dibangkitkan dan orang yang kita yang masih hidup akan dirubah. Maka itu bukan kemuliaan tubuh rohani. Nah, setelah tanah tempat Tuhan ciptakan manusia dari debu tanah, itu dipulihkan oleh embun dari surga. Itu topik pembahasan yang akan kita bahas. Dengan demikian, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus akan saya menyampaikan apa yang Roh Kudus bukakan tentang rahasia Bapa menciptakan manusia dari Taman Eden yang ada di sebelah timur dari jauh dari Yerusalem, pusat bumi, yaitu di ujung bumi timur, yaitu di Papua. Papua itu dia ada di wilayah Papua Tengah. Dia ada di Kabupaten Deyai, dia ada di distrik Tigi, dia ada di kampung Okomokebo, di kampung kecil Obai Bago. Disitulah tanah yang Bapak ambil untuk menciptakan yang seperti itu. Bapak memberitahukannya. Hal ini akan hamba beritahukan kembali karena Bapa sudah memulihkan tanah tempat itu dengan embun dari surga. Haleluya. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Amasya Adonai, dalam rangka supaya orang yang mati di dalam Tuhan mereka akan dibangkitkan kembali, dan kami yang masih hidup di akhir zaman ini sebelum mengalami pengangkatan, haleluya, harus berdoa pemulihan tanah tempat Tuhan mengambil tanah lalu menciptakan manusia dari debu tanah itu. Haleluya. Itulah proses bagaimana manusia itu akan mengalami pengangkatan hidup-hidup. Haleluya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Amasya Adonai, kami berdoa.
Haleluya. Amin. Ya, saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai, sebelum kita mendengarkan lebih jauh tentang bagaimana Bapa dan manusia dan tanah yang diambil oleh Bapa untuk menciptakan, membentuk manusia. Haleluya. Lokasinya itu bukan di langit atau di nirwana atau di angkasa, tetapi di Taman Eden. Di Taman Eden itu, haleluya, ada di sebelah timur daripada bumi ini, daripada Yerusalem, yaitu di Papua. Dengan demikian saya baca dulu firman Tuhan yang menjadi dasar dari pembahasan ini. Haleluya. Yang pertama adalah Kejadian 3 ayat yang ke-19. Dengan berpelu engkau akan mencari makananmu, seperti engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Haleluya. Setelah Adam jatuh, bagaimana Bapa memutuskan untuk, karena perbuatannya maka manusia kena kutuk dari pelanggaran hukum Taurat itu, yaitu dari kitab Kejadian itu. Kita lihat lagi di Kejadian, iya, kita lihat lagi di Kejadian 27-28 ayat 28, 27 ayat 28. Ayat 27, lalu datanglah Yakub dekat-dekatan, diciumlah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatilah dia dan katanya, sesungguhnya bau anak adalah sebagai bau padan yang diberkati Tuhan. 28, Yahweh akan memberikan kepadamu embun dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi, dan gandum dan anggur berlimpah-limpah. Haleluya. Ini yang Kejadian 27-28, embun dari surga. Ya, selanjutnya kita lihat lagi di Yesaya 28. Yesaya 26 ayatnya yang ke-19. Ya Tuhan, orang-orang-Mu yang mati akan hidup pula. Mayat-mayat mereka akan bangkit pula. Hai orang-orang yang sudah dikubur di dalam tanah, bangkitlah dan bersorak-sorai. Sebab embun Tuhan ialah embun terang, dan bumi akan melahirkan arwah kembali. Haleluya. Itu Yesaya 27 ayatnya yang ke-19. Kita lihat lagi di 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-51-52. Dan sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semua akan diubah dalam sekejap mata, di waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang yang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah semua ini yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu?
Hai maut, di manakah sengatmu? Haleluya. Ya, ini beberapa ayat, haleluya, mendukung satu rema yang Tuhan berikan. Tuhan bukakan, Roh Kudus membukakan rahasia. Haleluya. Baik, berhubungan dengan topik, kita kembali kepada topik bagaimana firman Tuhan. Ada itu logos, ada rema. Remanya itu haleluya. Kami juga tidak tahu, ada banyak sampai hari ini orang mencari Taman Eden. Taman Eden itu di Yerusalem, ada yang bilang juga Taman Eden itu di Afrika dan berbagai. Tapi terakhir banyak hamba Tuhan sudah mulai, Roh Kudus mulai singkapkan lewat mereka bahwa Taman Eden itu sebenarnya dia ada di Papua. Haleluya. Dan sudah banyak hamba Tuhan sudah mulai singkapkan rahasia itu. Sekarang masalahnya adalah di Taman Eden, di tempat Tuhan menciptakan manusia itu dari tanah liat itu, posisinya dia ada di mana? Haleluya. Itu yang jadi masalah dan itu menjadi tanda tanya. Haleluya. Dengan demikian kami juga membangun komunikasi dengan Bapa di surga. Tapi kami juga bukan secara kebetulan, tapi Roh Kudus yang memimpin kami untuk mengenal tempat itu. Haleluya. Jadi dari sekitar tahun 2008 sampai kepada 2011, 10. Nah, itu Tuhan perlihatkan pertama kepada, ada beberapa hamba Tuhan, ada dua. Yang satu dia melihat itu di kampung Obai Bago, di Okomokabo, di Obai Bago itu. Nah, di Tigi. Di situ Tuhan menciptakan manusia, tapi tahun 2008 itu pendeta Hendrik Welang dari Israel, dia bernubuat tentang orang Israel adalah orang Papua, orang suku Me, Papua adalah suku Israel dari Naftali. Jadi dalam perjalanan dia ke Deyai itu dari Dogiai, dia singgah di Okomokobo sini 1 jam dengan Bapak Yek Ikomau. Nah, di sini mereka berdoa, sehingga di sini mereka berdoa dan setelah itu mereka jalan. Tapi kami juga penasaran kenapa mereka berhenti di sini berdoa. Kami tanya Tuhan. Tuhan memberitahukan bahwa ada 3 bola. Bola bumi yang pertama, bola bumi kedua dan ketiga. Lalu kami beritahukan, ini apa rahasianya? Tuhan bilang Tuhan menciptakan manusia itu dari tanah liat yang ada di situ. Itu pertama tahun 2008. 2013 itu juga lewat saya orang hamba Tuhan diperlihatkan itu debu tanah. Tanah liat itu di tangan Tuhan baru itu dibentuk. Itu apa artinya? Tuhan bilang begini, Tuhan kasih tahu saya melalui hamba Tuhan ini bahwa saya akan dibentuk seperti Tuhan membentuk tanah manusia pertama dari debu tanah liat. Jadi proses saya dibentuk itu, saya mengalami salib yang bukan sedikit. Salib berat sekali saya alami. Salib perjalanan salib di dalam pembentukan Tuhan. Nah, itu tahun 2013. Lalu datang lagi tahun 2000 berikutnya lewat seorang hamba Tuhan yang lain lagi. Haleluya. Tuhan perlihatkan bahwa pada tahun 2021 itu Tuhan perlihatkan bahwa Tuhan menciptakan manusia itu dari Obai Bago. Maka Tuhan kasih tahu seperti itu. Nah, dari tanah yang ada di sana. Haleluya. Lalu pada tahun itu saya beritahukan kepada kepala desa yang ada di sana. Kepala desa itu dia beritahukan saya. Saya juga pernah bermimpi bahwa ibu jari Tuhan itu taruh di atas Obai Bago. Jadi saya percaya bahwa Tuhan ciptakan dari situ. Kepala desa yang sudah juga kepala desa Ikomo sempat juga dia kasih tahu seperti itu. Nah, pada tahun 2021 ketika Tuhan itu hari Minggu tanggal 1 November tahun 2021, Tuhan menyuruh kami Tuhan beritakan bahwa manusia pertama Tuhan ciptakan itu dari Obai Bago. Jadi hari Minggu itu tanggal 1 November tahun 2021, Tuhan suruh kami pergi berdoa di Obai Bago itu. Kami naik mobil dalam perjalanan. Sopir yang bawa mobil ini itu anak-anaknya juga Marga Mote. Jadi saya sudah mau dekat, saya kasih tahu sama sopir ini, ini kami pergi, Tuhan suruh kami pergi ke tempat yang Bapa menciptakan manusia pertama dari debu tanah. Itu yang kami mau berdoa di situ. Lalu sopir ini dia bilang, saya sudah tahu. Dia bilang, kamu baru tahu kah? Saya sudah tahu. Kamu diberitahu oleh siapa? Itu ada keluarga Mote dari orang-orang dulu yang masih ada itu. Mereka ada kasih tahu bahwa Tuhan ciptakan manusia itu memang dari Obai Bago situ. Haleluya.
Jadi itu ada sekitar berapa orang sudah mulai saksi melihat itu. Ini perkara-perkara kesaksian. Haleluya. Lalu terakhir ini yang kemarin sempat kami berdoa dan Tuhan bilang begini, tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 Desember itu 2000 itu kamu harus berdoa 66 anggota tubuh. Tetapi kamu juga berdoa tanah tempat yang Bapak di surga ambil debu tanah baru Bapak menciptakan manusia itu. Tempat itu juga harus berdoa. Itu setelah dua hari datang. Setelah 2 hari kemarin baru Bapak beritahukan saya melalui rahasia ada kelemahan yang saya harus berdoa. Lalu Tuhan bawa saya itu berhubungan dengan tanah. Jadi tanah yang mana kami bilang itu tanah yang tempat Tuhan pernah ciptakan manusia itu. Akhirnya kami kembali ke Bible. Lalu di situ Tuhan perlihatkan beberapa hal yang Tuhan perlihatkan tentang rahasia manusia itu diciptakan oleh Tuhan sendiri. Haleluya. Ini kita sedikit mendengarkan apa yang Bapak beritahukan tentang rahasia ini. Saya berdoa dengan hasil doanya itu seperti ini. Haleluya. Iya, Mama, berdoa. Halo. Berdoa. Bapak, ini darah emosi ini, Bapak tercampur darah emosi ini. Dari saat saya kira dong punya emosi kah? Darah emosi dari TKG punya kah? Dari Monte dong punya. Ya. Bicara tentang tanah. Darah emosi. Jadi tadi macam di bawah itu, macam tanah ini dilukai, tanah ini dilukai kan, mau ambil tanah mau berikan manusia harus lukai dia dong, rangkul atau apa, baru kasihkan dengan pisau kasih keluar untuk membentuk tanah dan membentuk manusia. Jadi tanah ini dia rasa macam dilukai, jadi dia tampil emosi untuk macam ada emosi tercampur dengan itu emosi. Waktu Bapak di surga, ini. Waktu Bapak di surga itu ambil tanah dari dalam batu itu. Waktu dikorek itu tanah itu dia rasa emosi, dia marah. Walaupun itu pencipta yang ambil. Untuk membuat manusia itu mereka catat begini. Jadi tangan Tuhan itu korek dalam batu, tanah dia dan dari dalam batu itu dikorek keluar. Itu dari Israel dong punya sejarah. Jauh punya sejarah Bapak dan manusia itu mereka korek. Tangan Tuhan korek itu ambil debu tanah dari dalam batu dasar bumi. Di tempat Bapak karena lihat buat manusia di Ubay Bapak ketemu pergi itu. Itu almarhum Yusuf Damote orang itu dong lihat juga di situ. Jadi ada tanah yang lihat dan diambil dari tempat itu baru macam orang bikin kemarin begitu di tangan di bentuk. Jadi orang almarhum mereka juga lihat begitu. Sedangkan mana yang di tempat yang di sana itu asli memang dari moyang-moyang kami turun temurun di Ubay Bapak itu. Tempat dalam untuk membentuk manusia itu. Mungkin itu kah? Haleluya. Tempat lokasi itu kah? Iya. Itu berdoa. Bapak dalam nama Bapak pada waktu Bapak sendiri ambil tanah. Haleluya. Lihat baru korek keluar dari Ubay Bapak sini. Bapak dalam nama Bapak di Ubay Bapak di sana di Dagomaga. Tanah itu dia rasa dikorek membuat tanah itu membuat dia dikorek maka satu perkara itu dinyatakan sah dari mana emosi ini, apabila saksinya itu lebih dari 2 orang. Ini sudah banyak orang melihat, banyak orang tahu, saksinya banyak tentang perkara bahwa Bapak ambil tanah dari Ubay Bapak dalam menciptakan manusia. Sekarang kita ikuti bagaimana bagaimana sekarang Tuhan memulihkan kembali tanah di tempat yang Tuhan pernah ambil manusia. Tanah lalu Tuhan membentuk manusia itu. Haleluya.
tangan Abah Yahweh yang mengkorek keluar tanah itu, tanah dia marah. Bapak tekerat puli dan kuruskan tanah itu. Nah, sekarang kita masuk berdoa untuk memulihkan tanah itu dengan dosa-dosa emosi. Dari tanah itu dia berbicara. Jiwa hambamu Bapak jiwa dan tanah bagi hambamu Bapak perkara emosi. Ampuni saya, bersihkan dari saya. Haleluya. Dari bikus kopra dari bakar Bapak tekerat sedemikian dari segala bikus kopra dari bakar mata kertas kopra. Begini. Itu tadi kakak doa. Marah, itu firman yang marah yang mendatangkan itu ada motif satu yang tidak hidup situ ada apa itu sekarang marah saja mendatangkan marah dengan emosi dia ciptakan manusia itu dari itu dari obat dari sana itu biasa kasih jadi dia membuat itu banyak mendatangkan emosi panas dari dalam Jadi, ada tanah ini dia menjadi emosi karena dikorek diambil oleh Bapa untuk membentuk manusia. Nah, panas punya tanah ini. Tuhan bilang aku akan pulihkan kembali tanah ini. dia cerita Yang pertama Tuhan bilang Tuhan akan menurunkan embung surga untuk membasahi tanah di tempat ini dan umat lain. baru Yusuf tidak mau Embun dari surga turun itu nanti kehidupan itu dia akan keluar dari tempat dan tanah ini. Karena kalau dia masih panas, marah, tanah Papua ini, manusia Papua, tanah Papua ini, haleluya. Itu laknat, kutuk. Tapi firman dari embun surga dia akan turun itu. Nanti tanah itu dia basah dan muncullah kehidupan. Artinya tanah ini dipulihkan kembali. Kita berdoa supaya Bapak turunkan embung di wilayah ini. Aku makasih belah baik Pak. Halo. Sekarang kita berdoa. Kita berdoa supaya minta embun dari surga. Kami tersungkurna penyembah Engkau dan memuliakan namamu Bapa. Embun surgawi. Oh, dan Tuhan berkas. Kami tiba lagi di atas bumi di bawah. Kami berdiri di atas upaya bersama Bapak dalam nama tempat yang Engkau mengambil tanah liat. Tanah liat dari ujung utara. Oh, baru berapa udah makan. Ada yang ada Ya. Sekarang kita berdoa minta embun. Embun surgawi untuk membasahi tempat yang tanah yang diambil ini. Seperti embun gunung Hermon turun ke gunung Sion terus ke Yerusalem membasah 12 Israel. Ini Harebia. Ini bahasa roh. Harebia bahasa roh. Itu masuk. Dan itu embun surga masuk ke dalam tanah, masuk. Harebia artinya embun surga itu masuk ke dalam tanah. Dalam tanah ini, supaya tanah ini dipulihkan. Tanah tempat yang Tuhan ambil tanah lokasi ini. Haleluya. Jadi berdoa di tempat tanah yang Tuhan ambil dia Bible. Tapi pemulihannya dia terjadi lokasi itu, tapi pemulihan juga terjadi dalam tubuh kita manusia. Sekarang apa Tuhan perlihatkan, apa kita ikuti. Kita melihat itu firman turun itu. Lihat pedang firman. Pedang firman Tuhan yang bermata dua. Diangkatnya itu panas emosi.
padang tanah. Dengan pedang itu diangkat tanah yang bagian emosi. Iya. Waktu dia buang begitu. Dia buang ke tempat pembuangan. Menjadi sapu oleh api begitu kita. Iya. Dan kita lihat angkat yang tidak baik buang ke api begitu. Pedang ini diangkat yang tanah yang tidak baik dibuang ke api. Untuk buang. Dan melihat dia bisa dan Bagian-bagian yang emosi, marah, cepat ini tadi dari surga itu. dari tanah itu, dari tanah Ubay Bogor Dago Maratil Mewu di Papua maupun juga dari dalam tubuh kita manusia. Itu kasih hancur itu. Tanah yang keras tadi. Tapi tanah itu dia lembut. Dia lembut. Lalu mama lihat tangan. Pori-pori tanah itu mulai. Tumbuhan ini dia naik. Oh. Lalu tunggu kehidupan yang bisa mulai naik. Amin, amin, amin. Kehidupan bisa mulai naik. Yang salah. Itu bukan tentang pohon kehidupan. Amin, amin, amin. Pohon kehidupan yang setelah. Pohon kehidupan. Lihat bentuk manusia tapi dari pori-pori badan itu unsur-unsur kehidupan. Adam yang pertama. Nah itu dia. Amin, 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 amin. Alasan yang pertama adalah, rahasia pertama adalah Adam yang pertama dibuat dari tanah liat. Jadilah Tanah liat. berupa gambar dan berupa berjudul. Tapi Adam yang kedua itu adalah pohon kehidupan. Siapa dia pohon kehidupan? Yesua. Amin, 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 amin. Darah embun dari Yesua itu masuk dalam tanah ini. Masuk dalam tanah hati kita. Haleluya. Sehingga kita menjadi hidup kembali. Orang yang mati di dalam Tuhan, seperti tadi Yesaya 28 dibilang itu, orang yang mati dalam Tuhan itu masuk kehidupan. Ke dalam mereka punya daging, sumsum, tulang-tulang. Pada waktu bunyi nafri, sangkakala dibunyikan, mereka juga akan dibangkitkan. Orang yang mati dalam Tuhan, dalam Tuhan Yesua Al-Masih Adonai, saudara-saudara terkasih. Ini rahasianya ada di situ. Sedangkan orang-orang saleh yang sekarang ada di muka bumi yang masih hidup ini, itu mengalami pengangkatan hidup-hidup memakai tubuh kemuliaan. Namanya pembebasan tubuh. Tubuh yang binasa ini dilepaskan memakai tubuh rohania. Ada tubuh alamiah, ada tubuh rohania. Tubuh alamiah dilepaskan melalui doa, darah Yesua, dan akan dipakai tubuh kemuliaan, tubuh rohani. Tubuh yang pernah sebelum Adam dia jatuh dalam dosa. Tubuh yang pernah Yesua pakai. Setelah dia mati bangkit itu dia pakai tubuh kemuliaan. Nah ini akan dipakai oleh 144.000. Haleluya. Haleluya, saudara-saudari terkasih. Makanya 1 Korintus tadi 15 itu. Ada tubuh rohani, ada tubuh alamiah. Haleluya. Haleluya. Tapi kepujian itu jadi tidak keluar. Bukan saja dari roti. Itu pujian itu yang baik. Sekarang ada pujian Tuhan sedang turun. Kita akan berdoa tadi pemulihan tanah itu. Manusia hidup bukan dari makan tetapi roti, tapi manusia hidup dari firman Tuhan. Amin. Haleluya. Amin, 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 amin. Jadi dengan keluarnya pujian ini dari surga, haleluya. Yesua itu roti yang hidup dari surga, roti yang hidup yang turun dari surga. Haleluya. Orang Israel bilang itu, kami makan mana dari surga, tapi Yesua bilang itu, tidak, kamu harus makan tubuh dan darahku. Makan tubuh dan darah Yesua. Haleluya. Makan darah daging Yesua. Makan firman Tuhan. Nah, Adam yang pertama itu karena dosa, manusia semua masuk jatuh dalam dosa. Karena tidak taat. Adam yang kedua atau Yesua itu atau pohon kehidupan itu telah datang menjadi roti kehidupan.
Iya. Kakak itu. Haleluya. Saudara-saudari terkasih, ini hasil doa yang kami sempat doa. Haleluya. Dan Bapak beritahukan seperti itu, di mana embung surgawi turun memulihkan tanah yang tadinya tempat Tuhan ambil manusia bentuk itu. Haleluya. Waktu waktu embung itu dia masuk di dalam tanah itu, haleluya, tanah itu digemburkan. Tanah itu digemburkan dan tanah itu diberkati. Haleluya. Jadi kemarin hari ini tanah di tempat yang obai bago tinggi mewo di Papua itu, haleluya, itu sudah mulai digemburkan, itu sudah mulai disucikan, itu sudah mulai dipulihkan. Haleluya. Ini pemulihan terakhir untuk Papua. Nah, yang kedua itu adalah pemulihan tubuh manusia. Haleluya. Tubuh manusia ini dipulihkan. Yang pertama, rahasia pertama adalah tubuh bagian yang dari orang yang mati dalam Tuhan. Yesaya 28 tadi 19. Orang yang mati dalam Tuhan itu, haleluya, jadi kena embung surgawi. Embung surgawi untuk mereka, kena kepada mereka. Jadi ketika sangkakala dibunyikan, nafiri terakhir dibunyikan, mereka akan bangkit terlebih dahulu. Memakai apa? Tubuh surgawi, tubuh rohania. Karena di dalam mereka itu ada darah daging Yesua. Dalam mereka itu ada firman Tuhan. Firman Tuhan dan darah daging Yesua itulah. Dan embun surgawi itulah akan menghidupkan mereka. Haleluya. Yang sudah mati dalam Tuhan. Itu rahasianya ada di situ. Haleluya. Ini pemulihan untuk orang yang sudah mati. Makanya di Yesaya 8 terakhir tadi dibilang itu, bumi melahirkan arwah. Haleluya. Jadi firman Tuhan bilang, sebelum Tuhan datang itu, orang yang mati dalam Tuhan akan bangkit terlebih dahulu. Lalu orang yang kita yang masih hidup di bumi ini akan diubah dalam sekejap. Ketika bunyi sangkakala itu berbunyi, akan diubah dalam sekejap. Diubah dalam sekejap. Proses diubah dalam sekejap itu, dia akan terjadi setelah bagian dari tanah tempat Tuhan ambil manusia bentuk. Itu harus dipulihkan seperti embung turun. Dia turun dipulihkan. Itu pertama. Haleluya. Yang kedua adalah dari pori-pori dari tubuh yang tadi sudah diembun masuk ini, keluarlah pohon kehidupan. Ada kehidupan yang keluar. Haleluya. Kehidupan, pohon kehidupan itu siapa? Yosua. Yosua dan pengikutnya yang kena embun surgawi itu, haleluya, itu menghasilkan buah. Ada buah pertobatan, buah roh, buah pelayanan, dan ada buah kerajaan. Haleluya. Nah, itu dia punya rahasianya ada di situ. Setelah itu, haleluya, ini baru tempat yang Tuhan ciptakan tanah ini baru berdoa. Haleluya. Dan itu rahasia dibukakan seperti itu, saudara-saudari terkasih. Haleluya. Sekarang kita sedang menunggu bagaimana akan terjadi pengangkatan. Pengangkatan itu tidak akan terjadi sebelum hal-hal ini dipulihkan, saudara-saudara terkasih. Dan pengangkatan itu pengangkatan bukan ke surga sana, tetapi pengangkatannya itu ke tempat lokasi. Haleluya. Di tempat lokasi, di udara, di awan-awan. Udara itu di mana? Haleluya. Di Firdaus, di Gunung Sion surgawi. Yesua bersama 144.000 yang telah mengalami tebus tubuh. Haleluya. Dengan demikian, untuk masuk ke sana itu, Bapak suruh sampaikan tadi pagi juga, Bapak suruh sampaikan bahwa ya, mulai dari tanggal 1 sampai dengan 6 itu berdoa 66 anggota tubuh manusia ini. Ini sebagai pengumuman ya. Ini tanggal sekarang ini kita masuk tanggal 1 Desember sampai tanggal 12 itu, tanggal 1 sampai 6 kita pakai untuk bagaimana berdoa. Satu, berdoa kita punya jiwa. Yang kedua, kita berdoa 66 anggota tubuh kita. Haleluya. Ya, mulai dari Tuhan menciptakan manusia, bagian tubuh yang pertama yang mana? Jantung. Terakhir yang Tuhan ciptakan adalah paru-paru. Lalu roh kehidupan ditiupkan dari ubung-ubung kepala. Haleluya. Maka manusia itu mulai bernapas dari paru-paru. Jadi terakhir yang Tuhan ciptakan bagian tubuh yang terakhir itu, anggota tubuh itu adalah paru-paru. Yang pertama Tuhan ciptakan adalah jantung. Saudara-saudari terkasih.
Haleluya. Jadi nanti berdoa dari setiap bagian-bagian itu. Jadi nanti akan dibagi dalam 6 kelompok. Ini kepala, leher ini ke atas berdoa. Terus dari usus ke atas ini tempat pencernaan, ini makanan. Ini ke atas sampai ke leher ini itu berdoa satu bagian, itu ruang terang. Nah, sedangkan di bawah ini ruang makanan. Dari pencernaan lari sampai ke pinggang ke bawah ini. Itu ruang makanan. Dari ruang makanan ini terus masuk ke ruang WC. WC itu dibersihkan, disucikan. WC itu berhubungan dengan ini dari pinggang ke bawah ini. Sampai ke ini. Lalu nanti anggota bagian kaki dan tangan. Itu juga akan didoakan. Karena itu firman Tuhan di Ibrani 4 itu. Ibrani 4, 12, 13 sana begini. Mata pedang firman Tuhan dan mata pedang Roh Kudus menusuk jantung amat dalam, memisahkan jiwa, roh dan 66 anggota tubuh manusia, serta membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi Ibrani 4, 12, 11 sampai 13, Roma 6, 13, Wahyu 16 ayat Wahyu 1, 16 ayat, Wahyu 2, 12 dan seterusnya. Saudara-saudari terkasih, ini berhubungan dengan bagaimana 66 anggota tubuh itu harus berdoa. Dengan demikian diharapkan kepada semua orang-orang saleh yang rindu untuk mengalami pengangkatan dan sedang tunggu-tunggu pengangkatan. Saya mau beritahukan saudara-saudari terkasih dalam Yeshua Masya, biar kau ada di hamba Tuhan hebat yang ada di Amerika kah, Rusia kah, Eropa kah, kau ada di mana-mana, di Israel sekalipun di manakah. Jadi Bapak Yeshua perintahkan untuk supaya pada tanggal 1 sampai dengan 6 Desember itu 1 sampai dengan 12 Desember itu berdoa 66 anggota tubuhmu sendiri. Haleluya. Kita sudah banyak pelayanan keluar. Kita sudah banyak mendoakan orang keluar. Firman Tuhan, ayo orang munafik keluar walau matamu sebelah depan melihat dengan selumbar dari mata saudaramu. Haleluya. Mari kita berdoa untuk pribadi kita, menyangkal akan marga kita, menyangkal akan diri kita. Haleluya. Haleluya. Jadi bagian yang harus berdoa itu satu persatu. Rambut didoakan. Karena 66 anggota tubuh ini manusia itu pabrik dosa, saudara-saudari terkasih. Sehingga untuk menuju kepada proses tebus roh, tebus jiwa. Kalau itu sudah berarti masuk ke tebus tubuh. Untuk masuk ke tebus tubuh, untuk melepaskan tubuh yang tidak binasa ini, yang dapat binasa ini, dan mengenakan tubuh yang tidak dapat binasa. Haleluya. Prosesnya seperti itu, saudara-saudari terkasih. Jadi jadwal yang Tuhan suruh kerja itu mulai dari tanggal 1 sampai dengan 6 Desember. Itu harus berdoa. Karena hari ke-7 tanggal 7 hari Sabat itu mau disahkan. Haleluya. Ini perkara-perkara roh. Jadi kita bersyukur karena ada media massa sehingga bisa hal ini kami siarkan, kami beritakan, sehingga setiap orang yang rajin mengikuti berita-berita Sion ini bisa menyesuaikan tanggal 1 sampai 6 Desember itu jadwal Tuhan. Saudara-saudari terkasih, kalau kamu tidak percaya, kalau kamu tidak yakin kau hamba Tuhan besar sekalipun, harus berdoa tanya Tuhan, tanggal 1 sampai dengan 6 atau 12 Desember itu akan terjadi apa? Haleluya. Tuhan akan memberitahukan saudara-saudari terkasih. Haleluya. Jadi kamu harus berdoa tanya Tuhan dan gunakan untuk orang Papua. Haleluya. Mulai dari orang Tigi Papua asli, supaya tanggal 1 sampai dengan tanggal 6 itu harus jaga kekudusan. Jaga kekudusan itu penting. Harus berdoa masing-masing pribadi, keluarga, kaum, suku. Haleluya. Supaya cepat Bapak memulihkan. Kita harus memakai hukum-hukum bagaimana Tuhan dengan orang Israel. Kalau orang Israel berbuat jahat, Tuhan menghukum mereka. Tapi kalau orang Israel kembali merendahkan diri, berdoa, berpuasa, haleluya, Tuhan mendatangkan berkat bagi mereka. Tanah mereka dipulihkan. Kita lihat Israel yang kakak-kakak Israel dari moyang kami yang ada di Yerusalem sana yang sudah pergi, maupun Israel yang ada di Papua dan Indonesia. Haleluya. Israel dan Papua dan Indonesia itu kenapa tanah menjadi laknat? Itu karena ini tadi dosa. Kita ada di tanah yang pernah terjadi dosa. Saudara-saudari, semua Alkitab mencatat bahwa semua dosa itu dibuang ke timur. Dan penyelesaian pintu timur itu ditutup oleh dosa, saudara-saudara terkasih. Ditutup oleh kegelapan, ditutup oleh segala setan. Haleluya, saudara terkasih. Sekarang inilah waktunya bagaimana kita merendahkan diri untuk memulihkan segala sesuatu
sesuai dengan Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-21 saudara-saudari terkasih. Haleluya. Dengan demikian saya himbau, saya harap, bukan saya tapi roh Tuhan dengan harap, supaya kalau kita bersatu merendahkan diri berdoa, 66 anak anggota tubuh bagian-bagian kita percaya kita dipulihkan, kita keluarga, marga dipulihkan. Haleluya. Embun dari surga akan turun. Haleluya. Untuk memulihkan kita punya negeri, kita punya tanah ini. Haleluya. Masalah tanah ini pun akan dipulihkan. Haleluya. Ketika kita sedang berdoa di tanggal 1 dan masuk pemulihan ini, orang lain akan melihat. Tuhan akan menggerakkan bangsa-bangsa lain untuk melihat ke arah Papua. Karena kita sudah merendahkan diri. Tanggal 1 sampai dengan 12, saudara-saudari terkasih, haleluya. Kita harus menjalankan perintah Bapa di surga untuk mendoakan 66 anggota tubuh kita masing-masing. Itu yang bisa saya sampaikan saudara-saudari pada saat ini juga berhubungan dengan materi doa, materi bahan-bahan doa yang akan kita doakan saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Dan kita sudah tahu tempatnya, lokasinya. Haleluya. Tuhan menciptakan manusia. Kalau manusia itu Tuhan ciptakan dari Israel, berarti Tuhan suruh mereka di sana. Ada hamba Tuhan yang pasti Bapak akan kasih tahu ke sana untuk mereka berdoa dari sana. Kalau memang itu dia di Afrika atau Amerika, Tuhan bisa kasih tahu mereka harus berdoa dari sana atau di pulau-pulau lain di Indonesia. Tetapi karena ini terjadi dia ada di Papua sini, Tuhan kasih tahu kami yang ada di sini. Tuhan berbicara kepada kami. Kami menyampaikan apa yang Tuhan beritahukan supaya kita semua kompak saudara-saudara terkasih dalam Yeshua HaMashiach. Ada sekarang yang mau rindu menantikan, kami tunggu pengangkatan, akan diangkat, sangkakala akan berbunyi. Iya, akan diangkat itu ada syaratnya. Haleluya. Haleluya. Ketika Elia mau diangkat, ketika Enok mau diangkat, ketika Musa mau diangkat, mereka hidup kawan karib saudara-saudari terkasih. Bapak suruh Elia, sekarang kau ke Yeriko, kau ke Gilgal. Dia lalu Elia berjalan ke Gilgal. Elia bilang, Tuhan sekarang saya ada di Gilgal. Sekarang kau ke Betel. Nah, Elia sudah di Betel, lalu tanya, Bapak sekarang saya ada di Betel. Begitu terus ke Yeriko, Kanaan, sungai Yordan. Setelah menyeberang sungai Yordan di Kanaan, begitu mereka sudah Elia dan Elisa berbicara, Yosua diangkat. Haleluya. Saudara-saudari terkasih, apa yang Bapak suruh kita kerjakan. Haleluya. Baik itu perintah itu datang lewat kami atau lewat Tuhan lain yang ada di Indonesia mendengar suara Tuhan atau di luar. Ya, kita ikuti dalam roh. Kita kalau Tuhan Bapak suruh perintahkan, kita kerja taat. Haleluya. Jadi tanggal 1 sampai 6 mari kita kerjakan berdoa untuk pribadi 66 anggota tubuh manusia kita, agar supaya pabrik dosa ini dibersihkan sehingga manusia itu siap untuk diangkat. Haleluya. Embun kemuliaan turun, embun surga itu tidak turun. Haleluya. Membuat tubuh manusia kita, haleluya, menjadi pulih, menjadi kudus, menjadi suci. Sehingga 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23 di sana berkata, hendaklah tubuh jiwa rohmu terpelihara sampai kepada Tuhan datang. Haleluya. Hendaklah roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara. Kudus. Menguduskan diri. Haleluya. Menguduskan diri dengan cara merendahkan diri, minta ampun, mendoakan bagian-bagian tubuh kita. Haleluya. Haleluya. Jangan balap terus mendoakan orang lain. Mimbar pecah-pecah. Tetapi tidak lupa, tidak pernah mendoakan diri sendiri. Tidak pernah menyangkal marga. Tidak pernah berdoakan pribadi, keluarga, kaum, suku, marga. Firman Tuhan bilang, ya firman Tuhan harus sampaikan mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Itulah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya percaya selanjutnya Roh Kudus terus akan berbicara untuk Roh Kudus akan menggerakkan kita tanggal 1 sampai 12, tanggal 1 sampai 7, tanggal 1 sampai 12 kita akan berdoa bersama-sama. Baik yang kita ada di Merauke, ada di mana-mana kita akan bersatu berdoa. Haleluya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Tuhan memberkati kita. Berbahagia bagi mata yang melihat, telinga mendengar, kaki tangan yang melaksanakannya, dan hati yang taat melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yeshua, kami sudah sampaikan firman-Mu dan kami sudah beritahukan pengumuman-pengumuman kepada setiap orang Bapak yang akan mengikuti channel ini. Biarlah mereka yang mendengar apa ini disampaikan kepada yang lain dan Tuhan menggerakkan mereka dan Tuhan berbicara kepada mereka sehingga tanggal 1 sampai dengan 12 semua taat untuk merendahkan diri berdoa masing-masing mereka anggota tubuh-tubuh mereka. Apa di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach Adonai. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yeshua kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Haleluya. Kita akan bertemu lagi dalam channel saya berikutnya. Haleluya. Haleluya. Salam.